Halo warga intelektual sekalian. Warga Konoha sering meneriakkan yang namanya penjajahan Israel di Gaza. Banyak korban. Nah, tapi ada yang lebih mengerikan daripada konflik Palestina dengan Israel. Apa itu? Pembantaian umat Kristiani yang ada di Nigria. Wow, luar biasa. Sepanjang tahun 2009 sampai sekarang ini, total korban yang tewas di negeri ini jumlahnya bukan kaleng-kaleng guys. Jumlahnya 62.000 orang. Bayangkan. Dan kebanyakan korban daripada 17.000 orang ini adalah warga Kristen. Wow. Aduh, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita ada semacam standar ganda? Kalau Israel menyerang Valentina misalnya, maka kita akan teriak-teriak tentang kemanusiaan. Tapi kalau di negeri ya, bahkan di gereja, di dalam gereja sih, kita diam aja. Nggak ada tuh yang teriak-teriak tentang kemanusiaan umat Kristiani di negeri ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya berpihak pada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu tidak mengenal yang namanya agama. Kenapa kita lebih membela yang namanya gajah? Apakah karena seiman? Ya jelas dong karena seiman. Bagaimana dengan Nigeria? Kenapa kita nggak bela Nigeria? Kenapa warga Konoha tidak membela yang namanya kemanusiaan yang ada di Nigeria? Ya karena korbannya umat Kristiani. Sesimpel itu. Nah, yang paling penting, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ada kasus Nigeria? Apa yang jadi permasalahan? Kok bisa? Apakah ini kasus konflik agama? Jelas ya, sangat jelas. Nah, di negeri itu ya ada kelompok tertentu, bukan kelompok tertentu ya, jumlahnya kurang lebih 50% ya. Jadi jumlah 50% ini ya adalah rata-rata kaum muslimin yang ada di negeri. Mereka pengen meneriakkan yang namanya khilafah, pengen menegakkan yang namanya syariat Islam. Jadi karena ingin meneriakkan yang namanya syariat Islam, sehingga mereka konflik. Ya, jadi di negeri itu 54% umat Muslim, 46% umat Kristiani. Jadi umat Muslim mengatakan kita harus menegakkan yang namanya syariah Islam. Kita harus menjadikan negara ini syariah Islam. Sementara umat Kristiani nggak mau. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa mereka nggak dibagi dua aja gitu ya kan, satu di utara satu di selatan ya. Kalau nggak salah di utara itu agama Kristen, di selatan itu agama Muslim. Kenapa nggak dibagi dua aja ya, satu negara Kristen satu negara Islam? Kenapa harus terjadi konflik berkepanjangan dari dulu sampai sekarang? Kemudian ada istilah Boko Haram ya. Apa ini Boko Haram? Bukan bokong ya, tapi Boko. Boko Haram ini artinya mengharamkan semua produk-produk daripada Barat. Ya, ideologi Barat, demokrasi, republik, dan lain sebagainya. Pokoknya diharamkan oleh kaum muslimin yang ada di negeri. Makanya terjadi konflik berkepanjangan. Boko Haram ini semacam organisasi yang menolak yang berbau Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Boko Haram ini anti dengan Barat? Ada apa dengan Barat? Kalau misalnya mereka belajar tentang Barat itu, apakah itu dosa gitu? Kemudian yang paling menarik atau yang paling mengejutkan daripada kasus Boko Haram yang ada di negeri ini, apakah khilafah itu kewajiban bagi kaum muslimin? Apakah menegakkan syariat Islam itu bagian daripada ajaran Islam? Apakah semua umat Islam disuruh menegakkan yang namanya syariat Islam? Menarik untuk kita bahas. Jadi di video ini saya akan bahas masalah ini dari sudut pandang yang berbeda ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan bisa dipahami oleh anak TK sekalipun. Jadi gini guys ya, akar permasalahan daripada konflik antara umat Kristen dengan umat Muslim yang ada di negeri ini adalah
dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri ya. Apa itu ajarannya? Ya, umat muslim itu menurut data ya, saya akan tampilkan datanya di sini nanti ya. Jadi ada ayat-ayat atau, eee, dalil-dalil yang menyuruh menegakkan yang namanya syariat Islam. Itu artinya bahwa syariat Islam ini adalah kewajiban dari kaum muslimin ya. Walaupun ya di Konoha kalau kita perhatikan syariat Islam ini kan nggak diterima ya, di semua orang maksudnya di semua provinsi nggak diterima ya, tapi di sebagian provinsi diterima seperti di Aceh misalnya dan perda-perda syariat ya. Ada semacam perda-perda di daerah-daerah ya. Ada juga ya yang menerapkan seperti itu, tapi secara overall ya, secara global ya syariat Islam ini ditentang ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau misalnya nih umat muslim itu selalu menerapkan yang namanya syariat Islam ya, menegakkan yang namanya khilafah dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, saya mau nanya sama yang nonton video ini, apakah ada negara khilafah atau negara syariat Islam itu yang maju? Coba kasih data. Kalau misalnya ada yang maju, saya juga ikut. Besok saya harus menerapkan yang namanya syariat Islam. Saya akan mengkampanyekan yang namanya syariat Islam kalau ada negara maju yang bersyariat Islam. Tapi kan pada faktanya kan nggak ada. Justru Aceh itu salah satu provinsi paling miskin di Indonesia. Paling banyak kasus apa? Kasus tentang HIV. Menurut data, cek data. Kasus pemerkosaan. Ya, jadi kalau misalnya nih Aceh itu ya sama seperti Singapura misalnya maju pesat luar biasa. Oh, saya juga ikut. Gak usah saya menentang yang namanya syariat Islam. Oh, besok saya ikut. Tapi kan permasalahannya kan makin terpuruk ya kalau saya melihatnya. Semakin suatu daerah itu menerapkan yang namanya syariat Islam, maka daerah itu semakin terpuruk, semakin tidak maju. Kemudian ya, apakah ada negara khilafah di dunia ini yang SDM-nya maju? Nggak ada kan? Nggak ada, bro. Coba kasih data. Kalau misalnya ada yang mengatakan Qatar, Dubai, dan sebagainya. Mereka itu bukan negara SDM, guys. Mereka itu negara SDA. Beda negara SDM dengan negara SDA. Cuman perbedaan daripada Qatar, Dubai, dan lain sebagainya, ya perbedaannya dengan Indonesia itu, pemerintah Dubai dan Qatar itu sedikit lebih jujur dan penduduknya lebih sedikit. Kalau penduduk Qatar itu berjumlah 200 jiwa misalnya, ya 200 juta jiwa, maka nggak kebagian, minyaknya nggak kebagian guys ya. Sama seperti Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu cuma 50 juta orang ya, 10 juta orang, ya pasti banyak dong ya keuntungannya. Karena penduduk Indonesia itu kan ratusan juta ya, sehingga banyak yang ngebagi-bagi sehingga apa? Sehingga kita melarak ya. Kemudian ya gini ya guys, kalau saya perhatikan itu ya, kalau di suatu negara itu ada kaum muslimin berjumlah 50% ke atas ya, seperti di Nigeria ya. Mereka biasanya akan menerapkan yang namanya syariat Islam. Inilah alasannya kenapa Eropa menentang yang namanya imigran daripada negara-negara mayoritas Islam. Kenapa? Karena mereka mempelajari kalau jumlahnya lebih daripada 30%, mohon maaf ya bagi kaum muslimin yang nonton video ini, saya harus ngomong apa adanya gitu, saya nggak mau ditutupi. Kalau jumlahnya 30% di suatu negara ya, maka mereka akan menerapkan yang namanya syariat Islam. Sama seperti di Indonesia. Dulu kan Indonesia kan pengen jadi negara bersyariat Islam. Waktu perumusan Pancasila itu, sila pertama itu adalah syariat Islam, guys. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu isinya syariat Islam, menegakkan syariat Islam bagi agamanya masing-masing. Tapi founding father kita berpikir negara kita itu kan negara plural, nggak bisa menegakkan yang namanya syariat Islam. Kalau ditegakkan yang namanya syariat Islam, maka kita akan pecah-pecah, terbagi-bagi. Ya, bukan karena mereka nggak cinta dengan syariat Islam, bukan karena mereka benci dengan Islam, tapi ya kalau ya ditegakkan yang namanya syariat Islam di Indonesia, maka akan banyak yang nggak mau gabung dengan Indonesia. Jadi waktu perumusan daripada Pancasila itu ya, pagi-pagi dirumuskan Pancasila untuk bersyariat Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu bersyariat Islam ya, menegakkan yang namanya syariat Islam. Nah, sorenya itu ada dapat informasi dari negara nonis ya, bukan negara nonis, maksudnya provinsi nonis ya, seperti Sumatera Utara, ya Tapanuli Utara, orang-orang Batak ya, orang Manado, orang Papua dan sebagainya. Mereka
mengatakan kita nggak mau gabung sama Indonesia kalau menegakkan syariat Islam, maka syariat Islam dibatalkan. Jadi yang membatalkan syariat Islam itu bukan kaum muslimin itu sendiri, tapi non-Islam, Kristen, ya. Jadi pahlawan ya, kenapa mereka ini bisa disebut dengan pahlawan ya karena mereka yang menggagalkannya. Jadi pahlawan yang sebenarnya di Indonesia itu bukan mayoritas, tapi minoritas. Justru karena minoritas maka Indonesia itu tidak jadi negara syariat Islam, tidak jadi negara khilafah. Ya, kalau enggak kita itu menjadi negara khilafah. Kemudian ya, saya melihat negara khilafah ini terlalu diglorifikasi gitu, terlalu dilebih-lebihkan gitu. Ya, negara khilafah itu nanti semua serba gratis ya, ya pendidikan gratis. Ya, jadi ada semacam angin-angin surga gitu. Ya, pendidikan gratis, bensin gratis, pokoknya semuanya serba gratis dah. Tapi ya, pada faktanya nggak ada tuh negara yang menggratiskan semua terhadap masyarakatnya. Bagaimana dengan negara-negara Nordik, Finlandia dan sebagainya? Ya mereka pajaknya dipotong gila-gilaan guys. Sampai 50% sampai 40% ya. Pajak mereka dipotong gila-gilaan. Ya, tapi mereka nikmati tuh ya. Ya, pendidikan gratis, ya, kemudian kesehatan gratis, ya, untuk berobat juga gratis dan sebagainya ya. Nggak ada tuh di dunia ini yang serba gratis tanpa embel-embel pajak, nggak ada. Nggak ada. Jadi orang Indonesia itu mau dihipnotis gitu. Ya nanti kalau menjadikan syariat Islam nanti serba gratis semuanya. Itu cuman trik marketing guys. Nggak ada itu. Bukti Aceh, apakah mereka free pajak? Enggak kan? Coba kalau misalnya nih, kalau pengen yang gratis-gratis, coba nih bikin satu daerah gitu ya. Daerah memisahkan diri gitu jadi negara khilafah misalnya. Atau negara syariat Islam misalnya. Apakah gratis semuanya? Enggak, enggak mungkin lah gratis semuanya. Yang benar aja gratis ya kan. Jadi ini semacam trik marketing mematikan yang menghipnotis warga Konoha ya, warga Konoha yang lugu-lugu yang tidak berotak gitu ya, sehingga mereka mau aja ya gabung dengan khilafah. Kemudian ya kalau saya perhatikan di Indonesia itu nggak mungkin bisa diterapkan negara khilafah. Kenapa? Bukan karena saya benci dengan khilafah, tapi kalau kamu ini menerapkan yang namanya syariat Islam di Indonesia misalnya, menerapkan yang namanya khilafah misalnya, kita ngikut imam yang mana? Imam Hambali kah? Imam Ghazali kah? Kan di agama Islam itu banyak imam-imam kan. Kemudian kita ikut aliran yang mana? Islam Muhammadiyah kah? NU kah? Iya kan? HTI kah? FPI kah? Dan lain sebagainya. Ya ada bermacam-macam ya. Kemudian ya, ada lagi gitu ya. Ada yang beraliran agak ke Arab-Araban gitu ya. Ada yang beraliran ke agak liberal gitu kan banyak tuh ya. Muslim liberal di Indonesia. Nggak terlalu banyak ya jumlahnya ya. Cuman ya minoritas ada lah ya. Jadi ini kan ada semacam perbedaan pandangan. Nggak bisa ya. Orang Indonesia juga nggak mau ya menerapkan yang namanya syariat Islam secara menyeluruh gitu. Nggak bisa guys. Karena apa? Karena sesama Islam aja ya, sesama kaum muslimin aja mereka masih ribut kok. Sampai sekarang Sunni dan Syiah itu masih kotok-kotokan ya. Jadi bagaimana mungkin ya menegakkan yang namanya syariat Islam kalau Sunni dan Syiah juga mau kotok-kotokan? Iya kan? Ya nggak sih? Logikanya seperti itu guys ya. Nggak mungkin syariat Islam bisa diterapkan di Indonesia karena kita itu masyarakat yang plural, berbeda-beda. Ya kalau maksain ya menegakkan yang namanya syariat Islam ya kita akan pecah-pecah. Saya juga suka kok kalau misalnya ini besok diterapkan yang namanya syariat Islam, saya ngikut aja nggak apa, nggak jadi masalah. Jangan takut ya. Tapi resikonya ya pecah-pecah ya bentuk negara-negara bagian gitu atau ya pecah dari Indonesia lah. Ya Papua pisah, Manado pisah, orang Batak pisah, orang Sunda Wiwitan pisah, ya kan? Jadi sangat susah sekali ya kalau untuk menegakkan yang namanya syariat Islam. Lagian ya kalau saya perhatikan itu ya zaman sekarang ini hanya orang yang primitif, hanya orang yang tolol yang mohon maaf ya yang
masih berharap bisa menegakkan yang namanya negara agama, sangat susah menegakkan yang namanya negara agama. Kalau misalnya ada yang mengatakan dulu bisa tuh ya kekhalifahan Islam dulu ya mengalami yang namanya zaman keemasan. Mereka tidak menceritakan yang sebenarnya guys. Padahal kekhalifahan atau kekhalifahan Islam zaman dulu itu mereka bunuh-bunuhan. Utsman dibunuh, dibunuh guys. Ya, khalifah bernama Utsman dibunuh. Bayangkan coba. Ya, bunuh-bunuhan. Kenapa bunuh-bunuhan? Berebut kekuasaan. Jadi mereka nggak menceritakan yang sebenarnya. Ada tuh bunuh-bunuhan. Indonesia masih mending guys. Indonesia kan presidennya nggak pernah tuh yang namanya bunuh-bunuhan ya. Nggak pernah tuh presiden Indonesia dibunuh, ditembak mati gitu, nggak pernah. Untuk merebut kekuasaan nggak pernah. Jadi kita jauh lebih baik daripada negara khilafah sialan itu ya. Jadi siapapun yang menegakkan yang namanya syariat Islam atau khilafah itu orang-orang yang mohon maaf ya, yang SDM rendah gitu ya. Dia nggak pernah yang namanya membaca buku ya. Baca buku deh ya. Biar kita jangan malu-maluin gitu. Baca buku buku yang banyak gitu bacanya. Jangan cuman buku kitab suci gitu yang dibaca. Yang lain ya. Di Konoha itu kan hanya membaca tentang kitab suci. Yang lain dibaca gitu. Biar apa? Biar wawasannya bertambah. Sama halnya dengan kasus Boko Haram yang ada di Nigeria ini. Jadi 50% umat muslim yang ada di negeri ini rata-rata mereka menegakkan yang namanya syariat Islam. Pengen mendirikan yang namanya negara Islam. Jadi asal muasal konflik di negeri ini adalah karena menerapkan yang namanya syariat Islam. Jadi biang masalahnya itu adalah karena mereka pengen mendirikan negara Islam. Sementara umat Kristen lainnya mereka nggak mau. Bagaimana kalau dipisah dua? Yang satu di utara, satu di selatan gitu. Mereka nggak mau dipisah karena apa? Karena akan menemukan masalah yang lebih besar lagi ya. Bayangkan ya, Nigeria itu adalah salah satu negara miskin di Afrika. Kalau mereka dibagi dua, maka mereka akan semakin melarat, semakin miskin gitu. Jadi mereka ketergantungan satu sama lain. Nigeria itu sama seperti Indonesia juga ya, plural. Di sana banyak etnis juga ya. Jadi kalau misalnya dipisah-pisah nih ya, contoh misalnya di Indonesia ya, ada misalnya negara yang diperuntukkan untuk khusus Islam gitu atau Kristen gitu, maka ini akan jadi masalah baru gitu. Contoh misalnya kita ambil contoh ya. Ini hanya contoh ya, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk menerapkan syariat Islam ya. Kalau misalnya nih di Sumatera ditegakkan yang namanya syariat Islam ya, seluruh pulau Sumatera menegakkan syariat Islam. Kan masih ada orang Batak di sana. Ya kan? Masih ada etnis lain di sana. Orang China masih ada di sana. Jadi kan yang nanti tertindas itu ya orang-orang itu juga orang-orang Kristen yang di sana juga kan. Sama seperti itu yang ada di negeri ya gitu. Mereka tidak mau membentuk dua negara. Jadi ada masalah baru lagi gitu. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya jujur ya dari hati saya yang paling dalam ya. Saya juga nggak percaya agama sebenarnya. Kalau boleh jujur ya saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Islam dan lain sebagainya. Justru kalau saya perhatikan zaman sekarang ini agama itu pembawa masalah guys. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Buktinya seperti di negeri ini. Kenapa mereka menegakkan yang namanya syariat Islam? Apa alasannya? Ya karena perintah daripada agama. Itu perintah daripada agama guys. Ada ayat-ayatnya kok untuk menegakkan yang namanya syariat Islam. Ada ayat-ayat yang bisa ya diambil semacam rujukan untuk menegakkan yang namanya negara khilafah. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, jangan salahin ajarannya dong, salahin orangnya. Menurut saya ini pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat tolol sekali ya. Karena apa? Karena justru orang-orang itu dipengaruhi oleh agama, doktrin agama. Jadi kelompok daripada Boko Haram ini mereka nggak merasa bersalah karena apa? Karena tugas mereka itu untuk menegakkan yang namanya syariat Islam. Ada kok dalilnya di kitab suci, ada kok ayat-ayat kitab suci, ya kan? Jadi mereka nggak salah. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, jangan salahin ajarannya dong, salahin penganutnya gitu, salahin oknumnya kok bisa jutaan orang, ya kan nggak jadi masalah. Kalau misalnya 2-3 orang, ini kan jutaan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya justru ya agama itu adalah biang masalah di peradaban zaman sekarang ini. Ya,
mohon maaf ya, nggak semua agama tapi agama tertentu ini ya yang jadi biang masalah gitu. Dimanapun mereka berada, mereka akan menciptakan masalah baru. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.